Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Komangdesi Handayani, NIM 18011051 dari kelas 5A reguler sore jurusan S1 Ekonomi Manajemen. Di sini saya akan menyampaikan mengenai bagaimana cara menyusun anggaran perusahaan di masa pandemi seperti sekarang ini. Anggaran atau rencana keuangan perusahaan adalah perencanaan yang dibuat secara sistematis dan terstruktur, yang terdiri dari angka beserta keseluruhan kegiatan yang dilakukan selama satu periode tertentu. Mengingat seberapa pentingnya penyusunan anggaran belanja, maka dari itu perusahaan perlu kecermatan serta ketelitian dalam penyusunannya. Selain itu, data serta informasi yang nantinya digunakan dapat diambil dari catatan neraca kas yang ada di perusahaan. Berikutnya, cara menyusun anggaran perusahaan. Yang pertama, penentuan pedoman. Itu langkah awal yang dilakukan ialah menentukan pedoman anggaran. Pada pedoman anggaran ini bisa berdasarkan anggaran belanja 1 tahun perusahaan yang kadangkala dipersiapkan beberapa bulan sebelum anggaran beberapa tahun berikutnya. Pada tahapan ini biasanya dikenal dengan peranan manajemen puncak sebagai dasaran dalam menyusun anggaran belanja tertentu. Yang kedua persiapan penyusunan anggaran, yang ikut berpartisipasi dalam penyusunannya adalah semua divisi yang ada di perusahaan dan bukan hanya manajemen puncak serta staf bagian akuntansi saja. Dibutuhkan kerjasama yang sulit dalam penyusunan anggaran. Yang ketiga, penentuan. Hal selanjutnya adalah menentukan anggaran perusahaan yang sudah dibahas dan disiapkan oleh semua pihak terkait dalam sebuah perusahaan. Tahap yang keempat yaitu pelaksanaan. Tahapan terakhir dalam pembuatan anggaran perusahaan adalah eksekusi atau pelaksanaannya anggaran pada bagian ini. Merupakan bagian yang nantinya perencanaan anggaran yang telah dibuat akan diputuskan. Selanjutnya, masing-masing bagian akan menggunakan anggaran perusahaan sebagaimana yang telah disusun. Pada tahap ini, setiap atasan seperti manajer akan mengawasi, kemudian melaporkan ke direksi apakah pelaksanaannya sesuai dengan yang dirumuskan sebelumnya atau tidak. Banyak ketidakpastian kondisi keuangan yang harus diantisipasi entitas bisnis dalam menanggulangi dampak dari pandemi COVID-19. Tidak hanya untuk jangka pendek tetapi juga dalam jangka panjang. Oleh karena itu direkomendasikan mengenai apa yang dapat dilakukan entitas bisnis dalam situasi luar biasa. Yang pertama, lakukan penilaian untuk mengetahui tingkat kesulitan keuangan atau financial distress yang dialami perusahaan. Berbagai pendekatan dapat digunakan, antara lain pendekatan balance sheet seperti analisis modal kerja neto, pendekatan income statement, model analisis kepailitan atau model Altman Z-score dan lainnya, dan pendekatan lainnya. Yang kedua, review kembali rencana capital expenditure dan operating expenditure. Perusahaan dapat melakukan review atas capital expenditure atau CAPEX dan operating expenditure atau OPEX dengan menggunakan skala prioritas. Dengan melakukan review tersebut, perusahaan dapat menentukan mana saja CAPEX dan OPEX yang harus dipenuhi, yang dapat ditunda atau yang dapat dihilangkan. Selama pandemi COVID-19, perusahaan dapat melakukan penundaan pembelian aset dan menghilangkan biaya perjalanan dinas, biaya pelatihan, atau biaya rapat. Yang ketiga, manfaatkan peluang skema dalam Perpu nomor 1 tahun 2020, program pemanfaatan skema dalam Perpu nomor 1 tahun 2020 yang dapat dimanfaatkan oleh entitas bisnis, diantaranya relaksasi pajak, pembebasan atau keringanan bea masuk, pemberian stimulus kredit usaha, dan repo surat utang negara atau surat berharga syariah negara. Dalam rangka pemulihan ekonomi nasional, pemerintah pun memberikan penyertaan modal negara atau PMN, penempatan dana dan atau investasi pemerintah dan atau kegiatan penjaminan. Yang keempat, lakukan
review QSing rencana kerja dan anggaran perusahaan RKAP, hasil review prioritas CAPEX OPEX menjadi dasar dalam refocusing RKAP. Dalam melakukan refocusing RKAP, perusahaan memformat ulang rencana kerja dan anggaran perusahaan yang lebih sesuai dengan kondisi keuangan perusahaan pada masa sulit, namun tetap berorientasi pada pertahanan agar tidak terjadi kolaps. Yang kelima, tetapkan Business Continuity Plan atau BCP yang penting untuk dilakukan oleh entitas swasta di masa pandemi COVID-19 ini bukanlah tentang bagaimana agar memperoleh laba atau how to earn profit, tetapi bagaimana agar bisnis tetap berjalan. Setelah melakukan koreksi RKAP, yang harus dilakukan oleh perusahaan adalah menetapkan rencana atas keberlangsungan bisnis perusahaan. BCP dapat diimplementasikan dengan melakukan hal-hal berikut ini, yaitu menetapkan ruang lingkup BCP. Penetapan ruang lingkup ini harus memprioritaskan area-area kritis yang perlu dilindungi dan perlu tetap berjalan saat terjadi bencana dan pasca terjadinya bencana. Yang kedua, menetapkan Business Impact Assessment atau BIA. Perusahaan harus membuat diagram atas dampak yang akan terjadi pada perusahaan saat terjadinya bencana dan pasca terjadinya bencana. Bencana tentu akan berdampak pada dua hal, yaitu dampak kuantitatif yang dapat didominasi dalam bentuk uang dan dampak kualitatif yang berhubungan dengan operasional. Yang keenam, melakukan creative cash management. Apabila rekomendasi pertama hingga kelima telah dilakukan, namun kondisi keuangan perusahaan tetap bermasalah, maka perusahaan harus memikirkan hal-hal lain yang lebih kreatif untuk mempertahankan kelangsungan perusahaan. Kas adalah raja dalam kondisi bisnis yang sulit. Jika solusi yang ditawarkan tidak dapat direalisasikan, perusahaan dapat melakukan beberapa alternatif berikut ini, yaitu menjual persediaan yang cepat kedaluarsa dengan diskon besar. Selanjutnya, mengoptimalkan e-commerce, jalur pemasaran dan penjualan online. Yang selanjutnya, memanfaatkan skema penjualan tunai kepada perusahaan yang memiliki likuiditas baik. Yang selanjutnya, menagih piutang pada perusahaan yang kuat secara tepat waktu. Yang selanjutnya, melepas aset investasi jangka pendek, menjual aset-aset yang tidak produktif, menunda distribusi dividen tunai, menjadwalkan ulang pembagian bonus, mengajukan restrukturisasi hutang, mengajukan penangguhan pembayaran leasing atau sewa, penambahan setoran modal oleh pemegang saham, meminjam dana dari pemegang saham, meminjam dana dari sumber internal, mencari hutang jangka pendek yang bersifat soft loan untuk kekurangan dana, membayar gaji dan membayar hutang kepada perusahaan kecil, melakukan fundraising melalui aktivitas filantropi. Optimalisasi pemenuhan tanggung jawab sosial merupakan langkah yang baik bagi perusahaan yang memiliki kondisi keuangan yang cukup elastis. Baik, sekian pemaparan materi mengenai penggunaan anggaran dalam masa pandemi seperti sekarang ini. Apabila ada salah penyampaian atau salah kata, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Param Santi. Om Santi 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 Om.